Baik, kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Hikmah yang ke-232. Ja'alahu laka aduwan liyahushaka bihi ilaih wa harraka alaika nafsa liyaduma ikbaluka alaih. Allah menjadikan setan musuhmu, Allah menjadikan setan musuhmu, ya musuh, liyahushaka bihi ilaihi, karena Allah ingin menggiringmu. Kalau ada musuh, bagaimana kita? Bagaimana kalau kita ada musuh? Cari pembela, cari penguat. Kalau merasa tidak punya musuh, terlena. Jadi Allah menjadikan setan sebagai musuh agar memberikan kepada kita, agar menjadikan kita, ya Allah ingin menjadikan kita dengan kesadaran kita untuk berjuang mendekat kepada Allah yang maha kuat yang memiliki setan, yang menciptakan setan. Wa harraka 'alaika nafsa, kemudian Allah memberikan kepada kita hawa nafsu dalam diri kita yang ammarah bisu, selalu mengajak kepada kebusukan. Liyaduma 'alaika, liyaduma ikbaluka 'alaih, agar engkau itu terus menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah dalam rangka memerangi hawa nafsu tersebut. Sekarang ini gini bermasalahannya, jika orang itu tidak sadar itu, kalau itu musuhnya, tidak sadar kalau setan itu musuhnya, atau tidak sadar kalau hawa nafsu dalam dirinya itu selalu mengajak kepada keburukan, itulah yang bermasalah. Kalau kita tidak tahu itu musuh kita, apa yang terjadi? Mungkin kita ajak bersahabat, berkawan, menusuk kita. Adapun Allah telah menjadikan, sudah jelas Allah telah menjadikan setan. Jadi Allah menjadikan sesuatu seperti itu adalah agar kita itu senantiasa kembali kepada Allah, karena sadar ada musuh. Ada musuh. Jadi kalau orang tidak sadar dia ada musuh, maka betul dia akan terlena. Maka yang bermasalah adalah orang yang tidak menyadari bahwasanya syaitan itu adalah aduun mubin, musuh sejati. Karena dia tidak menyadari kalau itu musuh sejati, maka tidak tampak bagi orang tersebut untuk mendekat kepada Allah, memohon pertolongan atau minta perlindungan. Sehingga hakikat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah harus dari kesadaran, bukan sekedar kalimat terucap karena kita diajari guru kita untuk mengucapkan itu. Tidak, harus kita sadari bahasanya setan itu adalah musuh kita, lalu kita mengucapkan a'udzubillahi dengan penuh kesadaran bahwa kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang musuh. Nah, ini seperti itu. Jadi menyadari itu musuh. Yang diinginkan oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari itu adalah bukan untuk mempermasalahkan tentang setan itu kok kenapa jadi musuh kita. Setan sudah jadikan musuh kita, dan dibalik itu ada hikmah, yaitu apa? Bagi yang sadar, maka dia pasti akan selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini maka menyadari setan sebagai musuh ini adalah penting. Kalau kemarin dikatakan bahwa jika kita melewati satu rumah atau kita diundang satu orang, lalu ternyata di rumah orang tersebut telah disiapkan anjing gede yang menggonggong, teriak-teriak di saat kita datang, maka Anda jangan sibuk dengan anjing tersebut. Bisa saja malah kita diserang sama anjing tersebut. Akan tapi cukuplah kita memanggil tuan rumahnya, "Pak, aku datang nih, anjingmu ganggu." Maka tuan rumahnya cukup begini saja sudah diam, anjing langsung balik. Gambarannya seperti itu kita dengan syaitan. Maka memahami syaitan sebagai musuh itu adalah akan menjadikan kita dikit-dikit kembali kepada Allah. Lah dikit-dikit ini maknanya apa? Setan itu apa? Setan akan selalu mengganggu kita, sehingga di saat kita menemukan diri kita kurang khusyuk dalam sholat atau malas beribadah, bangun malam susah, ingin melakukan kemaksiatan, kemudian dia menyadari bahwa ini adalah bisikan syaitan. Lihat apa yang terjadi pada orang tersebut, dia akan mudah mengadu kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan telah membisikkan kepadaku agar aku tidak mau bangun malam, tidak mau sholat dan sebagainya. Kemudian hawa nafsu pun juga demikian, yang ada di dalam diri kita, sehingga dikatakan kita itu punya musuh berat dari luar dan dalam. Musuh dari luar namanya syaitan, musuh dari dalam adalah hawa nafsu dalam diri kita yang memang ammarah bisu. Dan memang musuh di dalam rumah sendiri itu repot. Musuh dalam rumah repot, karena dia akan tahu. Maka dikatakan godaan syaitan itu ternyata adalah ringan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, kecil. Tapi dah hawa nafsu kita ini yang Masya Allah lebih gede lagi, sampai dikatakan akhbat min sab'ina syaitana, lebih kecil daripada 70 syaitan, hawa nafsu. Karena hawa nafsu dalam diri kita sendiri, itulah menutupi hati kita melihat kebenaran, hati kita menerima kebenaran. Terus hawa nafsu di dalam diri kita, musuh di dalam diri kita. Nah, itu musuh dari dalam diri kita. Makanya musuh yang ada dalam rumah kita tuh repot, memberat, repot. Kenapa? Secara zahir kita bicara tentang musuh, kalau dia mikir repot, dia akan tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita terlena, kapan kita. Nah, disebutkan inna nafsa la'amaratun bisu, itu agar kita sadar bahwa itu adalah memang selalu mengajak kepada kekejian. Sehingga apa? Muncul kesadaran bahwa aku pun harus bisa menyelesaikan problem hawa nafsu di dalam diriku. Sehingga muncullah seorang hamba ini, lihat, memerangi hawa nafsu, karena tahu hawa nafsu selalu ammarah bisu. Nah, dengan inilah seorang hamba akan naik pangkat. Sehingga dikatakan dengan hawa nafsu ini kita akan naik pangkat, bisa melampaui malaikat. Malaikat tidak ada hawa nafsu, sehingga akan selalu benar-benar nggak ada godaan hawa nafsu. Malaikat selalu benar, tidak akan ada salahnya, maksum, terjaga dari dosa malaikat, dan tidak ingin berbuat maksiat. Karena apa? Di dalam diri malaikat tidak ada namanya hawa nafsu. Sementara manusia diberi hawa nafsu, iya, karena disinilah keistimewaan kita adalah diberi oleh Allah hawa nafsu untuk kita jadikan alat tangga untuk melambung, yaitu apa? Memerangi. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada perjuangan dong. Kalau nggak ada perjuangan, nggak naik mangkat. Sehingga menyadari hawa nafsu adalah musuh kita, kemudian kita perangi, maka kita akan sukses. Sampai dikatakan merangi hawa nafsu adalah jihad akbar yang diingini oleh Ibn Attal As-Sakandari. Makanya
Harrakna 'alaika nafsu. Allah selalu menjadikan nafsu kita itu selalu mengajak kepada kejelekan. Ammarah itu bukan sekali lagi, bukan amiratun bisu'i. Amirah itu hanya mengajak kepada kejelekan, tapi ammarah terus. Sehingga beda, kadang-kadang perlu bedakan, mana sih kita membedakan godaan hawa nafsu sama godaan namanya syaitan. Kalau setan itu godanya sederhana. Kalau setan itu menggodanya, orang nggak bisa berbuat maksiat dengan ini sesuai bisikan setan, sama setan dialihkan ke maksiat yang lain. Nggak mau dibawa ke yang lainnya. Tapi hawa nafsu nggak, itu tok, pokoknya pengen zina, balik lagi, terus pengen ke situ. Kalau sudah fokus kepada satu kejahatan, satu kemaksiatan, terus pengen balik ke situ, maka itu hawa nafsu sudah. Biarpun mula-mula ada bisikan setan, disambut hawa nafsu, ke situ terus. Tapi kalau setan tidak, setan dialihkan. Habis mencuri, nggak bisa mencuri, kata setan. Wah ya, memang susah mencuri, kalau mencuri ketahuan, sudahlah, nggak usah nyuri dah, duduk aja nongkrong sana mabuk, gitu, wes mabuk. Jadi dialihkan ya setan. Tapi kalau hawa nafsu, makanya kita harus sadar, kenapa kok aku fokus ke itu saja maksiat? Itu hawa nafsu sudah. Biarpun nggak ada setan, makanya yang ada di bulan Ramadan itu yaitu hawa nafsu kita. Sehingga dalam bahasa Al-Quran, ammarah, terus mengajak, ammarah, mengajak, mubalaghah, ammarah bisu. Nah, menyadari ini loh yang penting, katanya, yang dimaksud Ibn Athir. Sadar bahwa dalam kita ada nafsu ammarah bisu, maka kita harus terus waspada. Maka dengan inilah kita akan melambung tinggi, kita akan mulia. Yang bisa memerangi hawa nafsunya akan mulia, sampai dikatakan awamnya manusia yang bisa memerangi hawa nafsunya, maka dia akan melampaui awamnya malaikat. Awamnya malaikat. Jadi ini pekerjaan untuk naik pangkat dengan adanya hawa nafsu yang ada pada diri kita. Maka lagi-lagi yang terperosok, yang tidak menyadari bahwasanya itu adalah musuh kita, hawa nafsu itu, yang harus kita perangi, kita tundukkan. Nggak boleh terus kita mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu. Dan itu musuh yang ada di dalam diri kita, itu namanya hawa nafsu, yang di luar adalah syaitan. Dan antara syaitan dengan hawa nafsu ini akan terjadi satu komunikasi aktif yang tidak pernah terhenti, sehingga hampir orang tidak bisa membedakan. Karena apa? Memang yang dibisikkan setan itu kadang langsung disambut oleh hawa nafsu. Oke. Dan yang selama ini dia ajak oleh hawa nafsu, setan tahu, maka setan mendukungnya. Padahal beda antara godaan setan dan godaan hawa nafsu. Akan tapi komunikasi aktif antara setan dengan hawa nafsu. Membisikkan keharaman setan, was-was setan tidak seperti manusia dalam menjerumuskan. Bisikan was-was fi sudurin nasi, ada lintasan-lintasan begitu. Dan ngusirnya juga gampang sebetulnya. Yang repot kan paksaan dari manusia, memaksa dengan kadang-kadang maksa melakukan satu kejahatan dengan disogok, dibayar, diancam, di ini. Kalau setan nggak pernah ada ngancam, nggak ada kisahnya setan ngancam. Kalau setan diizinkan ngancam, kacau nih berantakan. Tiba-tiba datang bawa senjata, suruh mabuk, wah kacau kita. Setan nggak begitu, makanya enteng, dhaif setan itu. Nggak ada orang merasa diancam sama setan, sudah ada. Dan setan nggak bisa melakukan itu. Makanya jangan terlalu banyak khayal kalau kita dijerumuskan setan dengan cara aneh-aneh, itu nggak ada itu. Justru yang repot dalam diri kita hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu banyak beralasan. Hawa nafsu itu kan nempel di aku. Aku itu suka banyak beralasan. Sehingga kita bisa melihat kesalahan pada orang karena nggak ada akunya. Tapi di saat di diriku susah melihat kesalahan diri. Susah melihat kesalahan diri, dan itu yang menutupi kebenaran, menjadikan orang kurang insyaf, tidak gampang menyadari karena ada aku, ego, hawa nafsu. Kalau kita memisalkan aku, ego, hawa nafsu menutup keinsyafan. Contoh, lagi duduk begini, saya pernah contohkan, lagi begini, tiba-tiba lagi ini ada ingus warnanya masya Allah biru. Oh, astagfirullahaladzim,
Kan begitu? Astagfirullahaladzim, cepat kurang ajar, ngos di meja, langsung cuci. Astagfirullahaladzim, ya betul. Kurang ajar, siapa buang ingus di sini? Minggu depan atau musim panas dia minum es kebanyakan. Beler dia. Biasa. Padahal sama-sama biru, bahkan lebih biru lagi kayaknya. Apa yang membedakan? Kalau dibawa ke laboratorium yang dulu dan sekarang sama. Persis isinya, komposisinya persis antara yang di meja dan yang di sini. Cuman kenapa? Yang ini ada akunya sehingga kita menutupi kekurangan. Ada aku, ego. Kita sering menutupi kesalahan kita karena ada hawa nafsu itu, ego. Nggak mudah mengakui. Tapi kalau kesalahan orang gampang, begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi qadurat ma'nawiyah sama qadurat hissiyah, ini kotoran dohir sama batin itu sama. Yang menutupi adalah aku, ego, hawa nafsu. Sehingga pembahasan melepas diri dari kepentingan hawa nafsu ini akan berlaku dalam segalanya, dalam dakwah, ibadah, fatwa. Makanya kita ada guru mulia waktu mengingatkan kita bertanya, saya sering ditanya bagaimana menyelesaikan. Jawaban ada banyak, ada perkataan ulama. Untuk memilihnya gimana? Kata beliau sederhana, pilihlah fatwa yang tidak ada campur hawa nafsumu. Keluarkan hawa nafsumu, maka kau akan bisa memilih fatwa yang tepat. Jadi fatwa itu kalau ingin mengeluarkan fatwa jangan ada hawa nafsu, kepentingan pribadi, kepentingan ini. Kalau sudah dilepaskan dari itu akan ketemu dengan benar. Ternyata betul, dan fatwa begitu. Lepaskan dari kepentingan hawa nafsu. Bukan karena pondokku, bukan karena partaiku, bukan karena organisasiku, bukan karena diriku, bukan karena mantuku, mertuaku. Keluarkan, maka adil nanti. Nah, itu lagi-lagi memerangi hawa nafsu. Lah ini hawa nafsu terus bergerak, membawa, menjerumuskan, amarah bisu, lah bergerak. Dan memang Allah buat hawa nafsu semacam itu apa? Agar kita pun juga sadar kita nggak pernah berhenti. Terus kita berusaha untuk sadar, belajar menyadari sehingga liyaduma ikbaluka alaihi. Sehingga kau terus ngadu kepada Allah, minta kepada Allah, mohon beribadah. Pokoknya ibadah terus tingkatkan kepada Allah agar memerangi hawa nafsu. Seperti itu. Maka dua musuh harus kita fahami. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kita pernah baca kitabnya di Masjid Waru, yaitu kitab Minhajul Abidin. Beliau menjelaskan tentang hawa nafsu di luar biasa banyak, dengan bermacam-macam. Ada aqabah, ada tangga-tangga yang harus kita titi untuk sampai kepada Allah. Dan ternyata ada tangga yang harus kita lewati adalah memerangi hawa nafsu, jelentrekan hawa nafsu. Dan ini paling berat, luar biasa hawa nafsu. Amarah bisu, menyeru kepada kejelekan. Dan semua dalam diri kita ada hawa nafsu selagi kita sebagai manusia. Akan tapi ternyata itulah menjadikan kita naik pangkat, menjadikan kita melambung dalam kemuliaan. Memerangi hawa nafsu jihad akbar. Para a'immah membahas ini dengan bermacam-macam istilah. Kalau bicara tentang ilmu tadhirul qulub, membersihkan hati, itu sebetulnya dari apa hati dibersihkan? Itu loh, sama sebetulnya. Sesaat dengan istilah tadhirul qulub, ada istilah yang mengarah kepada istilah ini, masalah ini, tazkiyatun nufus, langsung ada. Maknanya sama. Ada raqaiq, melembutkan hati dari kerasnya hati karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Semuanya mengarah ke sana, dan begitu pentingnya. Maka kita harus belajar masalah ini. Dan pendidikan akhlak itu sebenarnya memerangi hawa nafsu, mementingkan orang lain, sedekah. Kita kerja capek-capek, ternyata duitnya diberikan ke masjid. Ternyata harus sabar, kita caci orang, harus memaafkan orang. Ini kan semuanya mengeluarkan diri dari kepentingan hawa nafsu. Saya tidak boleh marah, dia mencaci saya, kenapa saya balas dia? Dan kalau kita sadar nih, hawa nafsu terus kita perangi, mustahil orang itu berbuat zalim. Kenapa? Berbuat zalim dia menyadari ini umat Nabi Muhammad, ini saudaraku.
Cuman namanya hawa nafsu luar biasa. Gelap mata kalau orang kuasai hawa nafsu. Sehingga gambarannya itu begitu. Akal, ada hati. Kalau dari akal langsung ke hati, maka aman. Orang faham, meyakini sebuah kebenaran lalu mengikutinya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu itu kebenaran, diikuti. Ada akal, faham, hati belum. Kenapa? Ketutup sama hawa nafsu, terhalangi oleh hawa nafsu. Ngerti itu kebenaran, Abu Jahal. Dan kita pun kadang mengambil ilmu Abu Jahal, kan? Tahu itu benar, masih saja kita langgar. Berarti hanya di otak saja. La yatajawazu an hanajiri, enggak melewati tenggorokannya. Karena apa? Ketutup sama hawa nafsu. Sehingga enggak akan turun di hati. Sebab hati akan selalu melihat kebenaran. Hati akan selalu melihat kebenaran. Hati kecil. Maka istilah kalau hati kecil, kalau kita sederhanakan, perampok yang terhebat di kota itu punya anak perempuan cantik, nggak pernah dia bercita-cita punya menantu merampok kayak dia. Orang paling sombong pun nggak seneng sama orang sombong. Pembohong juga nggak seneng sama pembohong, kan begitu? Karena apa? Hati itu akan melihat sesuatu yang benar. Cuman kadang-kadang ketutupi oleh hawa nafsunya. Baik, insya Allah silsilah memerangi hawa nafsu harus kita hadirkan dengan cara macam-macam. Panjang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Seperti kemarin sudah kita singgung, hawa nafsu itu ada bermacam-macam, bukan macam-macam, akan ditambah tahapan untuk kita menundukkan hawa nafsu. Bukan nafsu kita ada 7, tidak. Kemarin ada tahapan. Setelah kita nyadari nafsu ammarah bisu, maka harus kita bawa kepada nafsu lawwamah. Maksudnya terus kita curigai hawa nafsu kita. Di saat mengajak melakukan kebaikan pun hawa nafsu harus kita curigai. Kau mengajak aku sholat, tujuanmu apa? Jangan-jangan kau menjerumuskan aku ngajak sholat berjamaah di masjid untuk menyakiti ibu yang sakit di rumah, ya, biar kita meninggalkan ibu. Bisa. Padahal yang ngajak sholat ke masjid siapa? Hawa nafsunya. Jamaah sholat di masjid ini penting, Umi. Padahal uminya di rumah sakit. Ya nak, temani Umi nak, Umi takut. Sholat Umi penting ini, jamaah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Hawa nafsu. Sama istrinya begitu. Bang, takut bang, saya dengar cerita begini tadi berita, abang takut bang. Wah, jamaah, kata Buya kemarin, sholat jamaah adalah sunnah, dukukukan gini-gini. Hawa nafsu. Hati-hati jo, ibadah lah padahal yang ngajak adalah hawa nafsu. Maka jangan mentang-mentang hawa nafsu langsung selamat kita, enggak. Bisa jadi itu hawa nafsu. Ada yang sering ceramah pengajian atau sering iktikaf di masjid, hawa nafsu. Kenapa? Malas kerja, nggak mau cari duit, istrinya suruh ke pasar. Ada atau tidak? Ada, hawa nafsu. Mau dibuat contoh yang banyak. Jangan-jangan Anda kesini hawa nafsu, wahai wanita. Sudah tahu suaminya enggak jadi, nanti nggak ngaji beneran ya. Jadi perlu kita mencermati hawa nafsu yang luar biasa, menggoda kita, sehingga kebaikan yang kita lakukan pun kadang hawa nafsu dalam diri kita sebabnya. Kalau setan memberes, Allahu minasyaitonir rajim, hengkang dia, tunggang langgang. Dan begitu, tapi hawa nafsu dalam diri kita lawamah, kita harus curigai terus sampai mutmainnah. Diajak dalam berbuat baik, no problem, langsung jalan. Itu sudah masuk wilayah itu makom. Sampai radiyah, mardiyah, kamilah sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah nanti akan kita coba pada pertemuan yang lain pembahasan tentang hawa nafsu seperti yang dihadirkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, insya Allah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.